Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Kamil Najmi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti Zoom meeting saya. Eh, Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Kebugaran Jasmani. Baiklah, saya akan share screen ya. Tunggu sebentar. Baiklah teman-teman, apakah terlihat share screen saya? Terlihat, terlihat. Terlihat. Oke, baiklah. Kebugaran jasmani ya. Outline-nya pada malam hari ini yang pertama ada kebugaran jasmani, dan yang kedua ada aktivitas fisik, dan yang terakhir ada peser health. Yang pertama ada kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Eh, Kebugaran jasmani itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menjaga tubuhnya terhindar dari penyakit, kelelahan, dan stres berlebih. Jadi, kebugaran jasmani bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Selanjutnya, komponen-komponen dari kebugaran jasmani ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, speed, daya ledak, kelenturan, keseimbangan, kelincahan, kecepatan reaksi, koordinasi, dan komposisi tubuh. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan otot atau muscle strength adalah kemampuan otot saat digunakan untuk mengangkat beban saat melakukan aktivitas sehari-hari. Unsur kebugaran jasmani ini berkaitan juga dengan ketahanan otot atau muscle endurance, yang berarti muscle endurance ini kemampuan otot untuk menahan beban secara terus-menerus. Untuk mengukur kekuatan otot dan ketahanan otot, kita dapat melakukan latihan tertentu. Contohnya seperti latihan push up, pull up, sit up, back up, squat, dan daya angkat beban. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Dalam kebugaran jasmani, komponen daya tahan atau endurance yang dimaksud merupakan ketahanan kardiorespirasi, yaitu jantung dan paru-paru. Daya tahan kardiorespirasi ini adalah kemampuan tubuh untuk memasok oksigen dan energi ke seluruh bagian tubuh selama beraktivitas fisik. Aktivitas fisik atau disebut sebagai latihan kardio akan memicu peningkatan detak jantung dan pernafasan lebih cepat dan lebih dalam. Sejumlah latihan kardio untuk mengukur daya tahan antara lain ada berjalan cepat, jogging, berlari, bersepeda, dan berenang. Yang ketiga ada speed. Ya, speed yaitu kemampuan untuk melakukan suatu gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu singkat. Tujuan dari latihan speed atau kecepatan yaitu untuk meningkatkan kecepatan dan ketahanan tubuh tergantung pada jarak kita berlari. Unsur speed ini sangat penting dalam olahraga. Misalnya permainan sepak bola yang mengharuskan pemainnya berlari cepat. Untuk latihan speed ini kita bisa melakukan latihannya dengan latihan kecepatan, yaitu seperti lari cepat dengan jarak 50, 100, 200, dan 400 meter. Yang keempat ada daya ledak. Daya ledak atau explosive power ini yaitu kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Berdasarkan pengertian tersebut, itu daya ledak itu termasuk dalam komponen kekuatan dan kecepatan di kebugaran jasmani. Latihan untuk melatih daya ledak atau eksplosif ini ada vertical jump, front jump, side jump, dan squat jump. Selanjutnya ada kelenturan atau flexibility. Kelenturan atau flexibility ini itu kemampuan tubuh, terutama bagian sendi-sendi, untuk dapat melakukan aktivitas secara gerak maksimal. Apabila kita memiliki flexibility yang baik, kita akan lebih mudah terhindar dari cedera. Eh, Olahraga-olahraga yang untuk melatih kelenturan ini ada olahraga yoga, tai chi, dan juga olahraga pilates. Yang selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini itu
kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan suatu tekanan atau beban dari badan dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Kalau kita melatih keseimbangan tubuh kita dengan baik, kita akan memiliki resiko yang lebih rendah untuk jatuh dan mengalami cedera saat berolahraga atau beraktivitas. Contoh latihan kita untuk melatih keseimbangan itu antara lain ada berjalan di atas balok kayu, di atas atap, di atas kayu, bisa juga dengan berdiri dengan satu kaki, atau juga dengan sikap lilin. Setelah keseimbangan, selanjutnya ada kelincahan. Ya, sapi harus lincah. Ya, maksudnya kelincahan atau agility adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah dengan cepat saat bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Banyak atlet-atlet yang membutuhkan keseimbangan seperti kelincahan maksudnya, atlet bulu tangkis dan juga atlet-atlet lainnya. Unsur kebugaran jasmani ini, kelincahan ini bisa dilatih dengan melompat atau lari cepat dengan berganti arah terus-menerus dalam waktu yang cepat. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan buat latihan lari itu ada latihan plyometric, latihan lari zigzag, dan juga bisa lari shuttle run. Oke, habis kelincahan, ini ada kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi itu adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menangkap rangsangan yang ditangkap oleh indera. Unsur kebugaran fisik ini sangat dibutuhkan oleh kiper, di mana kiper itu perlu refleks yang sangat cepat. Di sini ada yang jadi kiper, yang biasa jadi kiper, boleh resen. Oh ya, Rehan Nabil ya, biasa jadi kiper ya. Nah, kiper ini perlu yang namanya kecepatan reaksi. Untuk latihannya bisa latihan lempar dan tangkap bola dan menangkap bola yang jatuh. Bisa juga menangkap mangga yang jatuh juga bisa dijadikan latihan. Oke, selanjutnya ada koordinasi. Oke, koordinasi itu kemampuan seseorang dalam menggerakkan beberapa bagian tubuh yang berbeda untuk menghasilkan satu gerakan yang efektif. Selain dari kemampuan fisik, koordinasi juga dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan kepekaan terhadap gerakan yang kuat. Apabila tubuh kita memiliki koordinasi yang baik, maka kita akan lebih mudah dan efisien dalam melakukan aktivitas fisik, tidak mudah kecapean sehingga tertidur dan tidur di tol. Oke, lanjut. Ada contoh latihan koordinasi yang cukup mudah, yaitu ada contohnya kayak melambung dan menangkap bola, terus memantulkan bola ke dinding atau juga ke pagar. Ada juga yang penting, yang terakhir, namanya komposisi tubuh. Komponen ini, di samping dari berbagai latihan fisik di atas, komposisi tubuh ini tidak boleh terlewatkan. Pengukuran komposisi tubuh bisa menggambarkan berbagai elemen tulang yang menyusun tubuh kita seperti otot, tulang, kadar air, dan lemak. Dengan mengetahui komposisi tubuh kita bisa menentukan pola makan, aktivitas fisik, sekaligus memantau perubahan yang terjadi setelahnya. Metode yang bisa kita lakukan itu bisa dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT, atau juga dengan mengukur BIA dan juga mengukur lemak visceral perut. Oke. Selanjutnya ada manfaat kebugaran jasmani. Kalau kita berolahraga dan melakukan aktivitas fisik secara teratur, kita bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ini memiliki manfaat yang baik secara langsung maupun jangka panjang. Apabila kita melakukan aktivitas secara fisik yang secara rutin, maka kita akan mendapatkan berbagai manfaat seperti berat badan yang ideal, tekanan darah yang lebih rendah, resiko penyakit yang lebih rendah, tulang dan otot kita akan lebih kuat, terus kita juga akan lebih seimbang jadi kita akan resikonya lebih rendah untuk jatuh dan cedera. Terus juga kita kalau sakit pemulihannya akan jadi lebih cepat. Terus juga dengan berolahraga kita akan memiliki suasana hati yang lebih baik dan tubuh lebih berasa berenergi. Tidur kita juga akan semakin nyenyak sehingga kualitas tidur kita meningkat.
kehidupan seksual yang lebih bergairah, dan menurunkan resiko gangguan seperti disfungsi ereksi, impotensi, dan libido rendah. Di sini ada yang seksualnya aktif. Oke, boleh kita lanjut. Selanjutnya ada, oh dengan resen ya? Oke, selanjutnya ada aktivitas fisik. Oke, sebentar ya teman-teman. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah suatu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka, dan membutuhkan energi, termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan kegiatan rekreasi, menurut WHO 2017. Aktivitas fisik ini sangat penting untuk manusia guna keberlangsungan hidup, karena dengan melakukan aktivitas fisik dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner dan berat badan berlebih. Ardianto dan Mustafa 2021. Berat badan berlebih. Di sini siapa yang berat badannya berlebih, teman-teman? Boleh resen. Oh, Muhammad Raja Amar. Oke, Muhammad Raja harus sering-sering aktivitas fisik ya. Oke, baik. Selanjutnya dari pendapat di atas, dari kedua pendapat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa aktivitas fisik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyertakan gerakan otot dan energi. Aktivitas fisik menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan kita, baik yang menyeluruh dari yang muda sampai yang tua. Apalagi untuk orang tua membutuhkan aktivitas fisik karena mempunyai keuntungan jangka panjang bagi kesehatannya. Ada tingkat-tingkat aktivitas fisik. Yang pertama, ada aktivitas fisik harian dan latihan fisik. Nah, berdasarkan yang pertama digolongkan berdasarkan intensitas dan kalori. Yang pertama ada aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan itu aktivitas yang hanya mengeluarkan sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan dalam sistem pernafasan. Biasanya energi yang dikeluarkan ketika aktivitas ringan itu cuma sekitar 3,5 kalori per menit. Contoh aktivitas fisik ringan itu ada berjalan santai di rumah, misalnya di kantor, kita jalan dari kasur ke toilet, duduk sambil membaca, menonton, membuka Twitter, atau membuka Discord, itu aktivitas fisik ringan. Atau juga berdiri kalau kita seperti nyuci, nyetrika, masak, itu termasuk aktivitas fisik ringan. Yang kedua ada aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang itu ketika tubuh kita mengeluarkan sedikit keringat, denyut jantung dan frekuensi nafas kita menjadi lebih cepat. Ketika kita melakukan aktivitas fisik sedang, tubuh kita mengeluarkan kalori sekitar 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contoh dari aktivitas fisik sedang itu seperti berjalan dengan kecepatan 5 km per jam. Di sini ada yang berjalan sambil menangis biasanya. Oh, Alexan Faik ya. Ya, oh banyak juga ya. Ya, kalau berjalannya sekitar kecepatan 5 km per jam itu termasuk aktivitas fisik sedang sambil nangis. Contohnya main bulu tangkis, berekreasi, atau bersepeda itu juga termasuk ke dalam aktivitas fisik sedang. Dan selanjutnya ada aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik berat itu ketika tubuh kita mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung kita, dan frekuensi pernafasan meningkat hingga kita merasa terengah-engah atau menges. Ya, contoh aktivitas fisik berat itu ada berjalan dengan kecepatan lebih dari 5 km per jam. Kayak contohnya gitu kalau kita ngedaki gunung. Terus juga kalau kita nge-gym. Nge-gym. Di sini pasti banyak yang suka nge-gym kan? Boleh resen. Novaldi ya? Novaldi bodybuilder. Oh ya, Fadel ya. Ya, nge-gym seperti ya jadi mindahin batu bata, menggali selokan, cangkul, itu termasuk aktivitas fisik berat. Kalau kita
ngelakuin kerjaan rumah seperti ngangkat lemari, ngangkat mesin cuci, ngangkat pompa, gas. Itu kalau kita mengangkatnya 10 kali, itu termasuk aktivitas fisik berat. Bersepeda juga termasuk aktivitas berat. Aktivitas fisik berat kalau bersepedanya di atas 15 km per jam. Selanjutnya, teman-teman ada yang ngelihat kursor saya? Nah, selanjutnya ada secara umum. Secara umum ada aktivitas fisik harian dan latihan fisik. Aktivitas fisik harian itu aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari. Seperti mengurus rumah, jalan kaki, nyetrika, dan lain-lain. Kalau latihan fisik itu kegiatan yang kita lakukan secara struktur dan terencana. Contohnya ya seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, dan sebagainya. Ya, hubungannya kebugaran jasmani dengan aktivitas fisik yaitu hubungan aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani di mana aktivitas fisik memiliki hubungan terhadap tingkat kebugaran jasmani. Semakin baik aktivitas fisik seseorang, maka akan semakin baik pula tingkat kebugaran jasmani yang dimilikinya. De Oliveira dan Guedes 2018. Hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran jasmani pada penelitian ini juga diperkuat oleh teori yang disampaikan oleh Budiwanto 2012 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan fisiologis pada tubuh akibat latihan fisik. Oke, baiklah. Selanjutnya ada Pacer Health. Pacer Health ini itu ada aplikasi. Pacer Health ini aplikasi untuk menghitung langkah dan dapat melacak segala aktivitas olahraga untuk kita ya. Ini ada logonya. Prinsip pengoperasian Pacer Health. Prinsipnya itu seperti aplikasi pedometer yang didasarkan pada tindakan meteran elektronik atau sensor akselerometer yang terpasang di telepon. Sensor mendeteksi perubahan gerakan, arah, dan kecepatan ponsel, mentransfer data ke aplikasi, gemeter dan gerakan diubah menjadi impuls listrik, kecuali alarm palsu seperti mengikat tali sepatu. Nah, ini ada cara penggunaan aplikasi Pacer Health. Yang pertama itu klik dulu aplikasinya, terus di menu utama aplikasinya itu kita klik mulai. Terus kalau udah kita klik mulai, kita bisa tinggal masukin HP-nya ke dalam saku. Terus kita tinggal melakukan aktivitas fisik seperti berjalan ataupun berlari. Jika kita udah selesai, habis itu kita bisa lihat di aplikasinya, maka akan terlihat informasi aktivitas yang kita lakukan. Akan muncul statistik seperti langkah kaki kita, jarak kita, dan juga ada kecepatannya. Nah, di menu utama juga ada bagian klik bagian nilai pedometer Anda. Di situ nanti akan muncul angka-angkanya. Oke. Nah, manfaat dari Pacer Health ini ada banyak. Contohnya seperti mampu mengukur aktivitas fisik seseorang, berpotensi meningkatkan aktivitas fisik pada orang yang aktif bergerak, meningkatkan motivasi untuk berolahraga buat yang malas berolahraga. Itu juga aplikasi ini juga bisa untuk mengetahui beberapa banyak langkah yang telah kita tempuh, mengetahui jumlah kalori yang sudah kita bakar, terus juga bisa memantau kegiatan olahraga secara rinci. Oke, sampai sini. Sekian presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman semuanya? Manajemen Fadil Amsyah, boleh silakan. Oh, nggak jadi ya? Oh ya, Izin bertanya, ya. bagaimana cara kita kalau supaya konsisten dalam berolahraga? Terima kasih. Oke. Terima kasih Fadil Amsyah atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita konsisten untuk berolahraga? Ada banyak caranya ya, tapi kalau menurut saya sendiri itu yang pertama kita harus memiliki motivasi yang kuat. Tujuan kita olahraga itu apa? Untuk hidup sehat. Nah, kalau kita udah punya motivasi yang kuat, insya Allah kita akan semangat dan rajin untuk
melakukan aktivitas fisik. Oke, bagaimana, Fadel? Siap, jelas. Oke, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, Raja Amar. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Amar. Izin bertanya, jadi kesimpulan dari Zoom ini apa, Kamil? Kesimpulannya sendiri, hari ini saya ingin mengedukasi teman-teman semua tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kehidupan kita sehari-hari. Dari kita melakukan aktivitas fisik ini, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Contohnya seperti tubuh yang kuat, sehat, tulang-tulang kita akan kuat, kita juga bisa terhindar dari berbagai penyakit yang insya Allah akan membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Ya, bagaimana Raja Amar? Terima kasih, Kamil. Oke, saya cukupkan sesi diskusi tanya jawabnya. Ya, yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti Zoom meeting saya pada hari ini. Terima kasih Muhammad Raja, Al Iksan Faik, Muhammad Noval, Padal Amsyah, Padal Masmud, Dio Putra Nayendra. Terima kasih sudah mengikuti Zoom meeting saya pada malam hari ini. Ya, yang terakhir saya akan menutup Zoom meeting ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baiklah, Alhamdulillah. terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.